warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bu Nova. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan di sini kami ada saya Laksmi Indrawan dengan NIM 1407625027. Halo, saya Nadira Khaira dengan NIM 1407625154. Halo, saya Servia Putri Febrianti dengan NIM 1407625153. Halo, saya Apriliani Setiawan dengan NIM 1407625144. Halo, dengan saya Diana Desi Pasari 1407625030. Jadi kami kali ini kelompok 2 akan memenuhi penugasan untuk UAS antropologi. Jadi dalam budaya Jawa, keluarga itu bukan cuma sekedar hubungan saudara, tapi ada tata krama, cara menghormati, dan cara panggilan yang sudah diatur dalam struktur kekerabatan. Nah, lewat video ini kita bakal lihat kekerabatan Jawa yang cenderung patrilineal dengan penggunaan sapaan khas sampai posisi anggota keluarga seperti ibu, kakek, ayah, dan lain-lain. Dan menariknya di wawancara kita kali ini kita akan memakai atau menggunakan narasumber yang memang dari adat Jawa. So langsung aja ke videonya. Kak, makasih ya, aku minta waktunya sebentar untuk tugas antropologi kami. Aku akan menanyakan tentang kekerabatan keluarga kakak. Nah, sebelumnya itu kakak, aku mau nanya, kakak berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. Nah, terus kalau sekarang tinggalnya sama siapa atau ada kerabat-kerabat lain di rumah kakak? Aku tinggal sendiri dan kerabat-kerabat saudaraku tuh pada tinggal di luar Jakarta semua. Gitu. Terus untuk keluarga kakak berasal dari mana sebelumnya? Aku berasal dari Cirebon dan aku ini mempunyai 2 suku yaitu Jawa dan Sunda. Kalau ayah atau ibu dari mana? Kalau ayah itu dari Cirebon Jawa dan ibu itu dari Cirebon Sunda. Oh gitu. Iya. Terus sebelum ayah dan ibu kakak menikah itu sebelumnya tinggal di mana dan setelah menikah itu tinggal di mana? Mereka sebelum nikah itu masih di Cirebon. Jadi setelah menikah itu kemudian tinggal di Jakarta sampai sekarang. Oh gitu. Terus menurut kakak nih, aku mau menanyakan soal warisan. Menurut kakak untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan itu apakah memiliki hak yang sama untuk konteks warisan? Kalau menurut aku pribadi itu berbeda. Karena pada dasarnya untuk warisan itu lebih besar condong di laki-laki. Cuman bisa dibagi rata asalkan sama-sama punya kesepakatan bersama. Oh begitu. Terus kira-kira nilai Jawa apa yang biasanya tuh di keluarga kakak sering atau lebih setiap tahunnya dilaksanakan, kira-kira apa tuh? Untuk di keluarga aku sih misal kalau ada yang entah lolos kuliah atau ada yang sunatan gitu, biasanya tuh kita tuh biasanya curak tuh kalau misalkan di Jakarta tuh mungkin sawer kali ya. Gitu. Itu udah selalu tiap tahun pasti ada. Berarti kalau ada momen bahagia pasti ada curak-curaknya ya kak? Pasti. Terus makasih ya kak atas wawancaranya, mau ditanya-tanyain, terima kasih. Iya, sama-sama. Berdasarkan hasil diskusi analisis kelompok kami, terlihat dari wawancara tadi bahwa struktur kekerabatan Jawa masih mengatur cara orang bersosialisasi sampai sekarang. Dalam antropologi, kekerabatan itu bukan cuma urusan darah dan marga, tapi sistem sosial yang mengatur siapa yang berhak ngomong, siapa yang harus nurut, dan siapa yang dianggap bertanggung jawab. Di Jawa memang sistemnya bilateral, jadi keluarga dari pihak ibu dan pihak ayah sama-sama dianggap penting. Tapi uniknya, meskipun bilateral, praktik sehari-hari itu tetap punya hierarki yang kuat.
baik orang tua, paman, bibi, atau bahkan sepupu yang lebih tua masih dianggap punya hak suara dalam banyak keputusan. Jadi, meskipun kita sudah kuliah, kerja, atau ngerasa udah mandiri, tetap aja ada budaya yang namanya minta restu atau takon dhisik sebelum ambil langkah besar. Nah, dari perspektif antropologi, ini nyambung sama konsep otoritas budaya dan kontrol sosial. Struktur kekerabatan jadi benteng norma supaya anggota keluarga tetap on track menurut nilai Jawa, seperti hormat, rukun, manut, dan guyup. Yang menarik, struktur ini juga mengatur cara orang berinteraksi. Siapa yang boleh bercanda, siapa yang harus pakai bahasa halus, siapa yang nggak boleh dipotong ngomong waktu ngomong. Jadi kekerabatannya ini bukan cuma soal teori, tapi aturan hidup sehari-hari. Kesimpulannya, struktur kekerabatan Jawa masih hidup dan dijalani sampai sekarang. Struktur ini memengaruhi keputusan, menjaga hubungan antar keluarga, bahkan jadi cara halus untuk mengawasi perilaku. Kita boleh hidup modern, tapi pola kekerabatan ini tetap bekerja sebagai fondasi rukun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di masyarakat Jawa kita belajar kalau usaha dan keluarga itu sulit kali dipisahkan. Masyarakat Jawa, kegiatan ekonomi itu gak hanya dilihat sebagai milik individu, tapi bagian dari tanggung jawab dan juga kehormatan keluarga. Sebagai mahasiswa, kami tuh menyadari adanya bias cara pandang yang modern dan cenderung menilai keberhasilan tuh sebagai hasil kerja pribadi. Padahal di dalam budaya Jawa, keberhasilan itu dianggap sebagai milik bersama keluarga. Aplikasi sosialnya, sistem kekerabatan ini itu bisa memperkuat solidaritas dan juga membantu keberlangsungan ekonomi keluarga. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan mendukung tenaga, modal, dan juga jaringan sosial. Tetapi di sisi lain tuh kekerabatan tuh bisa menjadi tekanan karena adanya kewajiban moral buat membantu anggota keluarga lain. Nah, bahkan ketika kondisi ekonomi keluarga lain ini tuh sedang sulit. Nah, jadi hal ini tuh nunjukin bahwasannya praktik ekonomi sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan juga gak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat Jawa itu tidak sekedar menjadi warisan budaya yang bersifat simbolik, tapi masih hidup dan berfungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga besar tetap memegang peran penting sebagai tempat bersandar baik dalam urusan ekonomi, sosial, maupun emosional. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, keluarga seringkali menjadi pihak pertama yang diharapkan memberi bantuan dan juga dukungan. Selain itu, keputusan-keputusan penting dalam hidup seperti pernikahan, tempat tinggal, atau pekerjaan itu juga umumnya tidak diambil secara individual, melainkan melalui pertimbangan bersama keluarga, terutama orang tua. Hubungan antar kerabat termasuk kakak, adik, sepupu, itu juga masih dijaga dengan rasa kedekatan dan tanggung jawab moral yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Jawa itu, kekerabatan bukan hanya konsep teoritis, melainkan menjadi pedoman nyata dalam mengatur relasi sosial, menjaga harmoni, dan mempertahankan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 2 atas penjelasan terkait struktur kekerabatan Jawa yang sudah dijelaskan dari narasumber dan analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.